Walama fatahu mata'ahum wajadu bida atahum rudat ilaihim. Maka tatkala mereka sudah datang ke tempat bapaknya Nabi Yakub, lalu dibukalah itu karung-karung yang mereka bawa itu, maka didapatkanlah barang-barang yang mereka bawa dari rumah yang mestinya akan diberikan pada Yusuf, sudah dibarter dengan gandum itu. Nyatanya rudat ilaihim, dikembalikan pada mereka. Ya, barang-barang yang dulu mereka bawa dikembalikan itu. Lalu qalu, mereka berkata, ya abana, hai bapakku, mana bagi hadhihi bida'atuna rudat ilaina. Apalagi yang kita cari, ya bapakku, ini loh barang-barang kita dulu yang kita bawa untuk ditukarkan dengan gandum pada Yusuf itu, nyatanya dikembalikan kepada kita semua ini. Rudat ilaina, dikembalikan, ini dah keluarkan, ini ada dibawa pulang kembali ini. Wanamiru ala, dan kita sudah dapat memberikan makanan kepada keluarga kita. Wanafadhu akhona, dan kita juga sudah bisa memelihara saudara kita Benyamin itu. Wanasdadu kaila ba'ir. Lah kalau kita sudah begini, nanti kita akan kembali dengan barang yang kita minta tukaran. Kita akan diberi tambahan tukaran itu, kita akan diberi barang-barang makanan itu seberat satu berat unta, berat satu unta lah gitu. Janjiannya begitu itu. Dia akan memberi lagi pada kita itu masing-masing satu karung gandum ya seberat unta. Lalu Yakub diberitahu seperti itu, lalu menjawab, dzalika kailu yasir. Wah, itu takaran yang sepele aja itu, dibandingkan dengan aku harus melepaskan Benyamin. Jadi hanya gandum satu karung itu gak dibandingkan dengan aku melepaskan Benyamin, tidak seimbang itu. Itu hanya takaran yang sepele itu. Nah gitu. Jadi ini membandingkan bahan makan yang akan diberikan Yusuf dengan dia melepaskan Benyamin itu seolah sudah tidak seimbang. Tapi anaknya merasa sudah senang akan diberi timbangan yang lebih banyak tadi. Qala lan ursilahu ma'akum. Lalu Nabi Yakub mengatakan, qala lan ursilahu ma'akum, aku tidak akan melepaskan Benyamin beserta kamu itu. Hatta tu'tuni mautikon minallah, kecuali kamu sudah mendatangkan atau memberikan kepada kami yaitu janji yang kuat yang disaksikan oleh Allah. Jadi kamu harus berani bersumpah di hadapanku demi Allah bahwa kamu akan berjanji. Ya itu tadi apa janjinya? Lata tunani bihi ila ayuhata bikum, kamu harus mengembalikan kepadaku anakku yang namanya Benyamin itu. Itu janjinya itu, kamu harus membalikan itu. Ila ayahata bikum, kecuali kalau kamu dikepung musuh dan kamu tidak bisa kembali pulang, bahkan kamu ditahan, kamu kalah lah, itu apa boleh buat kalau begitu. Itu terkecuali kalau begitu itu. Palama atahu mautikahum qallallahu alama naqulu wakil. Maka tatkala mereka sudah memberikan janji yang kuat kepada bapaknya Nabi Yakub itu, lalu Nabi Yakub berkata, qala Allah alama naqulu wakil. Allah itu menyaksikan apa-apa yang kita katakan. Allah itu menjadi saksi atau menyaksikan apa yang kita katakan ini loh. Jadi aku udah ngomong, boleh kamu bawa dengan catatan kamu harus berjanji, bersumpah padaku di hadapan Allah bahwa kamu akan membawa kembali saudaramu Benyamin itu. Itu sesuatu yang kita katakan dan Allah jadi saksinya. Nah gitu. Nah kalau kita ngambil pelajaran dari Yakub begini ini, saya mengingatkan pada para pejabat-pejabat Indonesia yang pada waktu dulu dilantik, diangkat dengan mengangkat sumpah dan Quran ditaruh di atas kepalanya itu. Mohon tuh harus disadari bahwa Quran itu harus menjadi saksi loh. Berarti kalau Quran dipakai alat sumpah yang ditaruh di atas kepala itu, orang yang bersumpah demi Quran itu harus melaksanakan isi Al-Quran itu. Kalau tidak, itu di hadapan Allah akan mendapat azab yang besar. Oleh karena itu sebaiknya
para pejabat itu kalau diadakan proper test itu ya Departemen Agama dilibatkan lah supaya mengetes kemampuan orang itu tentang pengetahuan Al-Quran yang bisa akan dijadikan itu alat sumpah itu. Nah ini saya kira kalau demikian insya Allah kita itu nanti akan mendapatkan pejabat yang bersih-bersih, takut korupsi lah begitu. Ini penting kami kemukakan karena Quran ngasihkan seperti ini, seperti yang dilakoni oleh Nabi Yakub pada anak-anak seperti itu. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Berkatalah Nabi Yakub kepada anak-anak, ya baniya, ya anak-anakku, la tadkhulu min babin wahid. Kamu kalau mau ke tempat Yusuf jangan masuk melalui pintu yang satu. Jangan kamu melewati pintu gerbang semua lewat situ, jangan begitu. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah ke tempat Yusuf itu melalui jalan yang berbeda-beda. Ada yang dari pintu gerbang, ada yang dari samping, ada yang dari kanan. Kalau perlu ada yang dari belakang begitu. Nah ini taktik Yakub supaya anaknya selamat. Siapa tahu dia mau silakan orang dari berbagai penjuru tadi lah. Kalau dengan demikian lalu kan berarti kalau lewat satu arah saja kan bisa ditangkap semuanya umpamanya. Tapi kalau lewat bermacam jalan kan ada yang selamat, maksudnya begitu. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan aku tidak melepaskan kamu semuanya dari Allah sedikit pun. Artinya apa? Walaupun Nabi Yakub sudah memberi saran cara masuknya harus lewat bermacam-macam jalan tadi, itu dimasukkan supaya selamat. Toh demikian Allah dipersaksikan oleh Yakub bahwa kami tidak melepaskan diri dari Allah, tidak melepaskan kamu itu dari pengamatan Allah. Jadi masalah segala sesuatu yang akan jadi itu tetap atas takdir Allah gitu loh. Walaupun aku dalam jalan mendaki jalan seperti ini, kalau terjadi apapun saya kembalikan itu urusannya Allah semuanya itu gitu. Inil hukmu illa lillah, sungguhnya semua putusan itu milik Allah. Alaihi tawakkaltu, ya kepada Allah lah kami berserah diri, wa alaihi, dan pada Allah lah para tawakkalil mutawakkilun, berserah dirilah orang-orang yang berserah diri. Jadi orang yang berserah diri itu harus hanya kepada Allah. Termasuk tadi kamu masuk ke rumah Yusuf, masuk melalui jalan bermacam-macam, walaupun sudah ikhtiar, tapi tetap nasibnya itu tetap tergantung pada takdir Allah, apapun yang akan terjadi ya begitu. Walamma dakhalu min khaitu amarahum abuhum, maka tatkala mereka itu masuk ke rumahnya Yusuf ya sesuai dengan melalui jalan yang sesuai yang diperintahkan bapaknya tadi, maka na yughni anhum minallahi min syai'. Yakub mengulang lagi, aku tidak melepaskan kamu dari Allah sedikitpun. Artinya apa? Walaupun kamu sudah memenuhi perintahku melalui jalan yang dilalui yang bermacam-macam itu, tetap nasibnya itu tak serahkan pada Allah. Keadaan apapun yang terjadi tergantung takdir dari Allah begitu. Ila hajatan fi nafsi Yakub qadhaha. Yang demikian itu tidak lain merupakan keinginan dari Nabi Yakub pada dirinya yang telah ditetapkan. Jadi pendirian seperti itu hanya pendirian Yakub, tapi segala sesuatunya kembali diserahkan pada Allah SWT. Wa innahu ladu ilmin lima alamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya Yakub itu mempunyai ilmu itu. Maksudnya dalam rangka menyuruh anaknya masuk melalui berbagai macam cara jalan itu tadi kan dia punya ilmu itu. Maksudnya ilmu strategi untuk keselamatan gitu. Lima alamna, dia mempunyai ilmu sebagaimana aku telah mengajarkan padanya. Jadi apa yang dilakukan Yakub itu ya seolah-olahnya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Allah padanya gitu. Bukan karena pinternya Yakub sendiri, tidak, kepintarannya itu ya karena sudah diajarkan oleh Allah padanya. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia ya tidak mengetahui, tidak mengerti situasi yang demikian itu. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala ini ana akhuka wala tabtais
bima kanu ya'malun. Walama dakhalu ala Yusuf, maka setelah mereka itu, saudara-saudara Yusuf itu masuk ke rumah Yusuf dan ketemu dengan Yusuf, awa ilahi, sambil mereka itu membawa saudaranya yaitu Binyamin tadi. Jadi mereka menghadap Yusuf dengan sudah membawa saudaranya yang namanya Binyamin tadi. Qala ini, maka berkata Yusuf, ini anak, sungguh aku ini, aku saudaramu. Nah ini tadi yang dikatakan seperti ini kepada Binyamin. Pada waktu diterima tadi, Binyamin dipisahkan dengan yang lain, diterima di tempat yang lain, sehingga suatu ketika Yusuf bisa omong-omong langsung di hadapan keduanya saja, dengan di hadapan kedua-duanya itu tidak ada saudaranya. Lalu Yusuf mengatakan, ini anak, aku kak, aku ini sungguh loh, aku saudaramu Binyamin, aku saudaramu. Pala tataes, maku jangan putus asa, kamu jangan duka cita, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan padamu. Nah, jadi kalau dia mempunyai perasaan tidak baik padamu itu tidak usah dipikir itu, tidak usah kamu duka cita itu. Toh kamu saudaraku, nanti aku akan mikir kamu, kan begitu. Palama jahayahum bijahayihim jalasikoyah, maka tatkala dipersiapkan, Yusuf menyiapkan barang-barang makan yang akan diberikan itu dalam karung-karung itu sudah dipersiapkan. Lah Yusuf sya'ala sikoyah, memasukkan ke dalam karung, ya, ke dalam karung itu, di dalam karung itu apa? Piala. Maksudnya piala itu alat takar itu. Nah gini ya, takaran, literan itu umpamanya itu. Dimasukkan ke dalam fi rohlin akhi, pada karung salah seorang saudara, yaitu justru dimasukkan ke karungnya Binyamin. Nah itu loh, ini suatu siasat loh nanti. Jadi siasat dari Yusuf untuk supaya Binyamin itu tetap padanya itu. Jadi Yusuf masukkan alat takar itu kepada karungnya Binyamin, saudara Binyamin itu. Tsumma adzana muadzinun ayyuhal iru innakum lasarikun. Setelah alat penakar dimasukkan ke karungnya Binyamin, para bujang-bujang yang menjadi bujangnya Nabi Yusuf itu berseru, hei para kafilah, anggota kafilah, ya, maksudnya saudara Yusuf semua tadi, kamu itu sebenarnya pencuri. Nah, jadi lalu dia mengeluarkan suara yang menyatakan bahwa kamu itu pencuri itu, hei para musafir-musafir itu, kafilah-kafilah yang menghadap pada Yusuf itu. Qalu waqbalu, maka berkatalah mereka itu, saudara Yusuf yang banyak tadi, dia mengatakan, dan sambil menghadap kepada yang mengatakan kehilangan tadi, madza tafkidun, apa yang kehilangan dari kamu? Kamu kehilangan apa? Kok kamu menyatakan bahwa kami itu pencuri? Ya gitu. Qalu nakidu suwa al-malik, kami kehilangan alat takar, ya, piala sebagai alat takar punya raja. Nah, yang tadi untuk menakar gandum-gandum yang dimasukkan ke karung itu hilang, terbukti itu. Waliman ja'abi kimlun ba'ir, maka barang siapa yang bisa mengembalikan alat takar yang hilang punya raja itu, maka akan kami beri balasan, yaitu dengan ya tambahan bahan makanan seberat 1 berat unta. Lah kita beri tambahan berat unta gitu. Wa ana bihi zaim, sungguh aku menjamin itu. Ini kata-kata bujang tadi. Bujang, aku menjamin tuh, nanti kasih betul, akan tak timbangkan begitu. Nah, sekian dulu.